English Tutor ID, tempat belajar bahasa Inggris yang seru dan efektif buat kamu yang lagi persiapan TOEFL atau TBI SPM Besta. Di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang sering banget keluar di ujian, yaitu passive voice. Gak cuma teori aja, kita juga bakal latihan soal bareng supaya kamu makin paham dan siap tempur di hari H. Oke, passive voice itu sebenarnya digunakan pada saat apa? Yang pertama, dia digunakan saat kita tidak ingin menyebutkan siapa atau apa yang melakukan aksi atau aktivitas. Oke, yang kedua, jika kita tidak tahu siapa yang melakukan, makanya kita bisa pakai passive voice. Lalu, passive voice digunakan ketika objek merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kalimat. Jadi pada intinya, kalau kalimat pasif itu digunakan ketika penekanannya adalah pada penerima aksi dibandingkan pelaku. Oke. Passive voice digunakan ketika penekanannya adalah penerima aksi, bukan pada pelaku. Oke. Contohnya, I was born on June 3rd, 2006. Sini dia bilang, aku dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2006. Ini merupakan passive voice karena penekanannya adalah penerima aksi. Kalau aku itu dilahirkan. Jadi, kalau misalnya aktifnya gimana berarti? My mom for me on June 3rd, 2006. Makanya, di sini, I was born on June 3rd, 2006 bisa sebenarnya ditambahkan oleh by my mom gitu. Aku dilahirkan oleh ibuku, tapi ini bisa dihilangkan. Jadi, tidak ingin menyebutkan siapa atau apa yang melakukan aksi. Nah, itu kita bisa pakai passive voice. Nggak perlu ada siapa yang melakukan aksinya, by my mom-nya. Atau emang nggak mau disebutkan. Seperti itu. Itu kegunaan passive voice. Lalu pola kalimat passive voice bagaimana? Be verb diikuti past participle. Di sini ada be verb. Oke. Be verb ini seperti to be gitu ya. To be. Lalu past participle. Past participle itu biasanya verb 3. Makanya di sini born. Kalau born di sini adalah verb 2. Itu ya. Makanya diubah jadi verb 3. Oke, kita lihat cara mengubah aktif, kalimat aktif menjadi pasif. Yang pertama kita harus identifikasi subjeknya, verbnya, objeknya. Contohnya di sini. Subjeknya yang mana? The children. Verbnya ate. Baru objeknya the cake. Oke, ada subjek, predikat, objek. Pindahkan objek menjadi subjek. Pindahkan objek menjadi subjek baru di dalam kalimat. Oke. Objeknya dipindahin menjadi objek baru dalam kalimat. Sini ya. Berarti the cake. Karena fokusnya tadi, passive voice adalah objek merupakan hal yang paling penting. Oke, berarti the cake menjadi subjek baru. Lalu cek kalimat aktifnya memakai tenses apa. Kita lihat, the children ate the cake. Kita sama-sama tahu kalau ate itu verb berapa, teman-teman? Verb 2 ya. Berarti dia merupakan past tense. Oke, past tense. Kita cek tensesnya yaitu past tense. Artikan verbnya, oke. Artinya, anak-anak itu memakan kuenya. Oke, tambahkan past participle dari kata kerja utama setelah be. Oke, the cake. Lalu kita cari tadi, karena pola passive voice adalah be verb diikuti past participle, berarti kita coba tambahkan be verbnya, the cake. The cake itu berarti singular, ya kan? Kue itu. Oke, berarti kita lihat be verbnya. Kalau tadi kita pakai past tense,
Berarti kita pakai pola verb yang juga past. Berarti kalau harusnya is menjadi was. Gitu ya. Was. Terus diikuti, ditambahin dengan verb 3 dari ate. Ate itu verb 2, verb 3-nya adalah eaten. The cake was eaten. Terus kita tentukan apa yang harus dilakukan oleh subjeknya. Oke, ternyata subjeknya itu dimakan oleh siapa? Gitu kan, berarti oleh anak-anak. By the children. Berarti dari aktifnya the children ate the cake, pasifnya menjadi the cake was eaten by the children. Itu cara mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Oke. Next, ini rangkumannya kalau misalnya teman-teman ingin memudahkan ya. Kalau dari aktifnya kira-kira tensesnya ada dari present simple, present continuous, present perfect. Di sini ada juga langsung mengubah ke pasifnya bagaimana. Oh, berarti tinggal ditambahin verb 3. Be verb diikuti being, ditambahin verb 3 dan sebagainya. Oke? Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, according to today's news, the old cabinet blah 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 by the end of this month. Kita lihat according to today's news. Okay. The old cabinet. Ini merupakan subjeknya ya. Blah 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 by the end of this month. Teman-teman tahu kalau misalnya udah ada kata by, biasanya ini merupakan passive voice. Okay. By the end of this month. Kita lihat. Di sini pilihan jawabannya adalah ada would, will. Oke. Berarti ini termasuk tenses future perfect. Mengapa future perfect? Karena pilihan jawabannya adalah future. Kenapa perfect? Karena kita lihat di sini adverb of time-nya adalah by the end of this month. Pada akhir bulan depan. Pada akhir bulan ini. Berarti future perfect. Kenapa? Karena menurut, di sini konteksnya menurut berita hari ini, the old cabinet yang lama akan sudah di reshuffle, begitu ya, akan sudah di reshuffle pada akhir bulan ini. Gitu. Akan sudah di reshuffle, berarti future perfect. Oke, kita tinggal lihat future perfect dan pasif. Kita lihat yang mana. Kalau future perfect pasif, will. Oke, lalu diikuti have, diikuti been, diikuti verb 3. Berarti yang tepat adalah yang C. Will have been reshuffled by the end of this month. Okay, next, the economic crisis blah 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 before the director proposed it. Okay, di sini ada the economic crisis. Sini subjeknya krisis ekonomi blah 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 sebelum the director proposed it. Proposed it ini pakai verb 2. Okay, teman-teman ingat pasangan tenses. Kalau misalnya ada titik-titik, diikuti before, diikuti past tense, verb 2 adalah past tense ya teman-teman. Berarti sebelum before ada apa? Past perfect. Before, lalu temannya adalah past tense. Ada lagi, nanti kalau misalnya ada past tense, ketemu after, berarti pasangannya apa? Past perfect. Oke, ini bisa teman-teman ingat. Berarti kita harus mencari apa? Past perfect. Oke, kita mencari past perfect. Past perfect, tapi kita lihat subjeknya adalah the economic crisis. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu kita lihat pilihan jawabannya terkait diskusi. Krisis ekonomi itu didiskusikan atau dia mendiskusikan? Didiskusikan berarti kan? Berarti kita juga butuhnya yang pasif. Oke, berarti past perfect dan pasif. Yang mana? Past perfect.
Past perfect harusnya had discussed. Tapi kalau karena ada pasif, berarti yang ada been-nya. Had been discussed. Ini ya. Ini yang tepat. Oke. Next question. The wreckage of Adam airplane blah 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 about 2 miles offshore of Majene Waters on 8 January 2008. Oke, sini teman-teman kita lihat ada bangkai kecelakaan pesawatnya Adam airplane, pesawat Adam Air itu ditemukan pada 8 Januari 2008. Ini menyatakan apa teman-teman? Adverb of time ini menyatakan kalau dia lampau. Atau berarti kita butuh apa? Past tense. Oke, karena the wreckage of Adam airplane, runtuhan atau rongsokan atau bangkai pesawat Adam airplane, pesawat Adam Air itu menemukan atau ditemukan? Ditemukan. Berarti kita butuh pasif. Ya, pasif. Oke, berarti pasif dan past tense. Pasifnya untuk polanya adalah be verb diikuti past participle. Pasifnya be verbnya adalah berarti pakai formnya yang past. Berarti was, kan? Was diikuti verb 3-nya found. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A ya, was found. Okay. Next, I stumbled into the studio while the floor blah blah blah. Okay, di sini ada I stumbled. Stumbled berarti verb 2. Into the studio while the floor blah blah blah. Ingat, kalau tadi ada pasangan tenses, di sini juga ada pasangan tenses. Kalau teman-teman ketemu past tense diikuti while, berarti temannya adalah past continuous. Oke. Kalau teman-teman ketemu past continuous diikuti when, berarti temannya adalah past tense. Ya. Jadi kita lihat di sini kita butuhnya apa? Past tense while past continuous. Kita butuh past continuous. Oke, jadi kita butuh past continuous. Past continuous apakah pasif atau aktif? Kita lihat. I stumbled into the studio. Aku terpleset ke dalam studio ketika lantainya itu dipel atau mengepel lantainya. Lantainya yang diberikan aksi. Berarti ini adalah pasif. Oke, kita lihat past continuous yang pasif. Past continuous berarti pakainya the floor. The floor itu merupakan apa? Hitungannya dia singular ya. Berarti kalau singular dan dalam bentuk past berarti was. Continuousnya pakainya being, lalu verb 3-nya dari mop, jadi mopped with ed. Oke, berarti yang tepat adalah yang B, was being mopped. Oke. Next. Ini merupakan contoh soal error recognition. Because of their beautiful coloration, Palomino horses thus often chosen as show horses for parade. Kira-kira menurut Stars, kata apa yang salah dalam soal error recognition kali ini? Oke, itu dia pembahasan lengkap tentang passive voice dan latihan soal yang sering muncul di TOEFL dan TBI SPMB STAN. Semoga kamu makin paham dan gak terkecoh lagi soal pola-pola jebakan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman belajarmu. Dan kalau kamu mau belajar bareng langsung atau ikut kelas intensif TBI STAN, cek link di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar!